Halo teman kece, how are you today? I hope you're having a fabulous day today. Ketemu lagi dengan Kak Jihan untuk membahas soal kelas 9 dengan topik Procedure Text, How to Do or Make Things. But first, let's read the text together with Kak Jihan. 5 tips for learning better from home. Create a learning space. Make yourself a specific space just for studying. It could be at a desk in your room or a table in any part of the house. This will give you the feeling of going to class and help sharpen your focus. Reduce distractions by studying in a quiet place or using headphones, if available, to minimize outside noises. Don't forget to turn off background entertainment when studying, such as phones, radio, and television. Manage your time. Staying motivated can be a challenge. Create a daily routine based on your timetable. Make a to-do list to help you complete and turn in work in time. Also, if you do not have access to your own tablet or computer, make a daily sharing plan to ensure everyone in your household gets their turn. Ask for help. Reach out to teachers and instructors if you need help. Just remember, if you are emailing them outside of normal working hours, 9 to 5, it may take longer for them to get back to you. Participate in online discussion groups set up for your class. Making a connection with other classmates lets you know who to reach out to when you have questions, says James Peterson. He is the executive director of the Center for Learning and Teaching at Binghamton University in New York. Look after your well-being. Take regular breaks and go outside for a walk or run, while keeping a social distance from others doing the same. Get plenty of sleep. And if you are anxious, reach out and connect with parents, teachers, and friends. We need to support each other and remember we are in this together. Also, stay flexible about the conditions around you and be open to change. As you do homework, verify online sources of information. Your teacher will likely provide you with suggestions from websites to conduct research. If you wish to find additional information, make sure your online resources are reliable. Ask yourself, does what you're reading make sense? Who created this site? When was this site last updated? Can you find more accurate or reliable information on other sites? Hint: no Wikipedia? Such questions will help you determine if the information you are researching is unbiased and accurate. Good journalists do this type of fact-checking all the time. So act like a journalist. Now for the question, what can you learn after reading the text? Before answering the question, let's translate the text together in bahasa. 5 tips untuk belajar lebih baik dari rumah. Ciptakan ruang belajar. Buatlah ruang khusus hanya untuk belajar. Ruangan itu bisa di meja kamarmu atau meja di bagian manapun di rumah. Hal ini akan memberikanmu sugesti seakan-akan kamu pergi ke kelas sehingga dapat membantu meningkatkan fokusmu. Kurangi gangguan dengan belajar di tempat sunyi atau menggunakan headphone, jika tersedia, untuk meminimalkan kebisingan di luar. Jangan lupa mematikan alat elektronik saat belajar, seperti telepon, radio, dan televisi. Kelola waktumu. Selalu merasa termotivasi adalah sebuah tantangan. Jadi, buatlah rutinitas harian berdasarkan jadwalmu. Buat daftar tugas untuk membantumu menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaanmu tepat waktu. Selain itu, jika kamu tidak memiliki akses ke tablet atau komputermu sendiri, buatlah rencana harian untuk memastikan setiap orang di rumahmu mendapatkan giliran menggunakan perangkat tersebut. Mintalah bantuan.
Hubungi guru dan pengajarmu jika kamu membutuhkan bantuan. Perlu diperhatikan juga kalau kamu ingin mengirim email kepada mereka di luar jam kerja normal, seperti jam 9 sampai jam 5 sore, mungkin perlu waktu lebih lama lagi bagi mereka untuk menghubungimu kembali. Berpartisipasilah dalam grup diskusi daring yang disiapkan untuk kelasmu. Menjalin hubungan dengan teman kelas memungkinkanmu mengetahui siapa yang harus dihubungi jika kamu punya pertanyaan, kata James Petersi. James adalah direktur eksekutif dari Pusat Pembelajaran dan Pengajaran di Universitas Binghamton di New York. Pastikan kamu merasa bahagia. Beristirahatlah dengan teratur dan pergi keluar untuk berjalan-jalan atau berlari sambil menjaga jarak dari orang lain yang sama-sama sedang fokus belajar. Tidurlah yang cukup, dan jika kamu cemas, dekatkan dirimu dan sampaikan rasa cemasmu ke orang tua, guru, dan teman. Kita perlu saling mendukung dan ingat kita melalui hal ini juga. Lalu, tetaplah fleksibel dengan kondisi sekitar dan tanamkan keinginan untuk berubah. Saat kamu mengerjakan PR, pastikan sumber informasinya dapat dipercaya. Gurumu kemungkinan besar akan memberimu saran mengenai web apa saja yang dapat digunakan untuk mencari sumber. Jika kamu ingin mencari informasi tambahan, pastikan sumbernya dapat diandalkan. Tanyakanlah kepada dirimu sendiri, apakah yang kamu baca itu masuk akal? Siapa ya yang membuat situs ini? Kapan situs ini terakhir diperbarui? Dapatkah kamu menemukan informasi yang lebih akurat atau dapat diandalkan di situs lain, seperti tanpa pakai Wikipedia? Pertanyaan semacam itu akan membantumu untuk menentukan apakah informasi yang kamu baca tidak bias dan akurat. Jurnalis yang baik selalu melakukan pengecekan fakta seperti ini. Jadi, bertingkahlah seperti seorang jurnalis. Dari bacaan tersebut, pada soal ditanya, apa yang bisa kalian pelajari setelah membaca teks? Oke teman kece, mari kita perhatikan baik-baik pilihan jawabannya dan bahas bersama ya. Pilihan jawaban A, enjoying music is strictly prohibited either before or after study time. Menikmati musik sangat dilarang, baik sebelum atau sesudah waktu belajar. Pilihan jawaban ini salah ya teman-teman. Karena dalam teks tidak disebutkan bahwa mendengarkan musik sebelum atau sesudah belajar dilarang. Dalam teks hanya disebutkan bahwa saat belajar disarankan untuk tidak lupa mematikan sarana hiburan seperti telepon, radio, dan televisi. Seperti yang ada di kutipan, don't forget to turn off background entertainment when studying, such as phones, radio, and television. Pilihan jawaban B, contacting teachers after school is not advisable due to slow response time. Menghubungi guru sepulang sekolah tidak disarankan karena waktu respons yang lambat. Pilihan jawaban ini salah ya teman-teman, karena dalam teks tidak disebutkan bahwa menghubungi guru di luar jam sekolah tidak disarankan. Dalam teks hanya disebutkan kalau siswa harus sadar bahwa balasan guru akan jauh lebih lambat jika siswa menghubungi mereka di luar jam kerja. Seperti yang ada di kutipan, just remember, if you are emailing them outside of normal working hours, 9 to 5, it may take longer for them to get back to you. Jadi, siswa dipersilahkan untuk menghubungi guru mereka di luar jam sekolah. Namun, jangan cemas atau kesal kalau balasan datang terlambat karena guru sedang beristirahat dan tidak akan cepat membalas pesan siswanya. Pilihan jawaban C. Establishing communication with other people makes us dependent on them. Menjalin komunikasi dengan orang lain akan membuat kita bergantung pada mereka. Pilihan jawaban ini juga salah ya teman-teman, karena dalam teks tidak disebutkan bahwa berkomunikasi dengan orang lain akan menyebabkan kita bergantung kepada mereka. Dalam teks hanya disebutkan berkomunikasi dengan orang lain seperti mentor, guru, atau berpartisipasi dalam grup kelas akan membantu kita dalam belajar. Contohnya yaitu, kita dapat terbantu jika ada pertanyaan yang tidak bisa kita jawab sendiri. Seperti yang ada di kutipan, making a connection with other classmates lets you know who to reach out to when you have questions.
Kalimat ini tidak berarti kita jadi tergantung dengan orang lain, atau kita tidak bisa belajar sendiri tanpa dibantu orang lain. Bisa saja kita belajar sendiri, tetapi kalau ada kesulitan baru kita mencari bantuan dari orang lain ya teman-teman. Pilihan jawaban D. Allowing ourselves to wind down periodically can help us to be more productive. Membiarkan diri kita beristirahat secara berkala dapat membantu kita menjadi lebih produktif. Pilihan jawaban ini benar, karena dalam teks disebutkan, diberikan saran untuk berjalan-jalan, berlari, atau tidur. Seperti yang disebutkan di dalam kutipan, take regular breaks and go outside for a walk or run while keeping a social distance from others doing the same. Get plenty of sleep. Kegiatan-kegiatan yang disebutkan tadi, yaitu jalan-jalan, lari, dan tidur, dapat dikategorikan sebagai beristirahat. Beristirahat adalah salah satu saran agar aktivitas belajar kita menjadi lebih produktif. Nah, dari penjelasan tadi, kira-kira apakah kalian bisa tebak mana pilihan jawaban yang benar? Ya, betul sekali teman kece, kalian sungguh luar biasa. Jawaban yang paling benar untuk soal di atas adalah pilihan jawaban D. Allowing ourselves to wind down periodically can help us to be more productive. Nah, gimana menurut kalian teman kece? It's easy, right? Kak Jihan punya satu soal lagi nih, yang bisa kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Don't forget to like, comment, and subscribe, and don't forget to share this video to your friends. Visit our website di kejarcita.id karena ada ribuan soal yang dilengkapi dengan pembahasan yang pastinya bisa banget kamu pelajari. Jangan lupa juga untuk download aplikasi Kejar Cita di Google Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.